Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik. Halo adik-adik kelas besar, apa kabar? Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih dengan kami, dengan Kak Dewi, Kak Genda. Kak Adit. ya, adik-adik masih ingat dong ya? Ya adik-adik sudah siap hari ini mau memuji Tuhan? Mau sekolah minggu? Yuk, kita mau mengangkat pujian, ku masuki gerbangnya. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini sama-sama dengan semangat. Ya adik-adik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini hanya Yuk adik-adik, kita berdoa dulu. Kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Bapa di surga, Allah Maha Baik, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersekolah minggu meskipun masih melalui online. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati, memberikan Roh Kudus-Mu, menolong kami untuk kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga selesai dengan baik. Terima kasih ya Bapa, biarlah kiranya kami boleh memuji Tuhan, bersuka cita, dan boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak mau tanya nih, kakak ingat nggak kakak udah sekolah online berapa lama? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Sama ya dengan adik-adik, sekolah online-nya udah 1 tahun lebih. Bosen ya adik-adik? Bosen ya kak? Bosen. Capek nggak? Capek banget. Kenapa capek? Karena di depan laptop terus. Di depan laptop terus, di depan handphone terus, di depan gadget terus, gak bisa kemana-mana. Terus ulangan, PAS, lewat online, semuanya lewat online. Mungkin kadang-kadang ada pelajaran-pelajaran yang jadi agak sulit dimengerti ya kayak karena gak langsung ketemu sama gurunya. Tapi gak apa-apa adik-adik tetap harus bersyukur, tetap harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menyertai kita semua, sekalipun kita nggak bisa kemana-mana, sekalipun kita bosan, tapi kita tetap diberi kekuatan sama Tuhan, diberikan sukacita. Nah,
Karena di dalam Tuhan, hati kita senang. Ya adik-adik, kita mau angkat pujian hati senang. Adik-adik senang? Ada sukacita? Ada dong ya. Kak Beda senang? Senang? Kak Adi senang? Senang? Ya, betul. Kalau di dalam Tuhan, hati kita senang. Kenapa Kak Adit hati kita senang di dalam Tuhan? Karena Tuhan Yesus itu baik. Karena Tuhan Yesus itu baik, betul Kak? Kenapa Tuhan Yesus baik? Apa sih baiknya Tuhan Yesus apa? Karena Dia memelihara kita. Memelihara kita setiap hari. Gak berkesudahan baiknya Tuhan setiap hari apapun bentuknya. Meskipun dalam bentuk yang hal yang kecil, kita harus senantiasa bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Yuk adik-adik, kita mengangkat pujian Tuhan Yesus baik. Mari adik-adik, saat ini kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati agar kiranya boleh Roh Kudus menjamah hati kita masing-masing untuk dapat mendengarkan dengan baik, dan kita boleh melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk adik-adik, kita mau mengangkat pujian Roh Kudus yang manis.
adik-adik. Kakak berharap adik-adik bersama dengan keluarga adik-adik dalam keadaan baik-baik saja, sehat semua dan dilindungi oleh Tuhan. Adik-adik, Alkitab kita ini terdiri atas 2 perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu berisi tentang apa? Tentang janji-janji kedatangan Mesias, janji-janji kedatangan anak domba Allah yang menanggung dosa dunia dan menghapuskannya. Nah, kalau perjanjian baru dimulai dengan kisah Injil, yaitu kisah perjalanan Tuhan kita, Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa kakak dan dosa adik-adik, dan juga bangkit kembali untuk menyediakan tempat kita di surga dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Nah, hari ini kakak akan menceritakan satu janji yang Tuhan Yesus berikan kepada anak-anaknya. Yuk kita lihat Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya di Kisah Rasul 1 ayat 8. Sudah ketemu adik-adik? Kisah Rasul 1 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Temanya adalah Pentakosta. Nah, ayat yang ganjil, anak laki yang membaca, anak yang genap, anak perempuan yang membaca. Sudah ketemu ya? Yuk kita baca sama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing
mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, 'Apakah artinya ini?' Tetapi orang lain menyindir, 'Mereka sedang mabuk oleh anggur manis.'" Nah, ayat hafalannya kita ambil dari Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada hari ini Engkau masih melindungi kami, memberikan kepada kami semua kesehatan yang daripadamu Tuhan. Engkau memelihara kami hari lepas hari. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja dan kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik dan bisa mengerti dan menaruh dalam hati kami. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur kami naikkan padamu. Dalam nama Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kakak akan memperlihatkan firman Tuhan dalam bentuk video, dalam bentuk film. Adik-adik silakan melihat ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sepuluh hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Di suatu tempat dalam sebuah rumah, mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu.
Adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang disampaikan melalui film? Nah, di situ digambarkan bagaimana janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ditepati. Ya, pada hari Pentakosta. Nah, zaman dulu, zaman orang Yahudi itu, Pentakosta atau hari yang ke-50 itu sebenarnya hari memulai perayaan panen. Jadi perayaan musim panen. Nah, dimulai. Nah, mereka biasanya orang-orang Yahudi dari semua daerah berkumpul di Yerusalem. Mereka hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, tetapi pada waktu itu, ketika murid-murid Tuhan Yesus berdoa di Yerusalem, maka terdengarlah bunyi yang kencang. Lalu Roh Kudus turun ke atas mereka dalam bentuk lidah-lidah api. Adik-adik, Tuhan Yesus berjanji memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus, janji Allah itu ditepati. Roh Kudus tercurah di tempat murid-muridnya sedang berdoa. Lalu mereka mulai berbahasa-bahasa yang baru atau berbahasa-bahasa asing, di mana orang-orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem yang berasal dari Mesir, dari Yudea, dari Libya, dari Roma, dari Asia, mereka bisa mendengar bagaimana murid-murid menceritakan perbuatan Allah. Nah, adik-adik, kira-kira nih, apa yang diceritakan oleh murid-murid Yesus pada waktu menerima Roh Kudus? Sehingga orang-orang yang mendengar ini, mereka mendengar perbuatan Allah yang ajaib. Kira-kira kisah tentang apa? Iya, adik-adik, yang diceritakan oleh murid-murid di Yerusalem, perbuatan-perbuatan Allah itu tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menebus dosa manusia dan telah dibangkitkan untuk menyelamatkan, sehingga siapa yang percaya sama Tuhan Yesus pasti beroleh hidup yang kekal. Nah, mereka menceritakan perbuatan Tuhan karena karya Roh Kudus adalah menyaksikan pekerjaan Tuhan Yesus, menyaksikan Injil atau menyaksikan tentang pengampunan dosa yang melalui kematian Tuhan Yesus dan keselamatan dan hidup yang kekal melalui kebangkitannya. Adik-adik, mereka menceritakan tentang itu, dan orang-orang yang asing ini bingung, kok mereka bisa tahu bahasa kami? Tetapi cara penerimaan yang orang-orang Yahudi yang dari wilayah-wilayah lain, ini ada yang berbeda, adik-adik. Ada yang menerima, tapi ada yang menghina rasul-rasul ini, menghina murid-murid Tuhan Yesus ini. Mereka berkata, oh, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tetapi ada yang menyadari, menerima tentang perbuatan-perbuatan Allah ini. Adik-adik, kita, bagaimana dengan kita yang zaman ini? Janji Tuhan Yesus tetap sama, yaitu hidup kita butuh Roh Kudus. Jadi anak-anak Tuhan ini perlu dibimbing oleh Roh Kudus setiap hari. Adik-adik dapat mendengar, mengerti tentang firman Tuhan melalui Alkitab. Adik-adik bisa membacanya setiap hari karena ini ada di tangan kita. Nanti Roh Kudus akan membuat kita, mengingatkan kita, dan menuntun kita dari firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Roh Kudus ini akan memimpin kita hari lepas hari. Adik-adik, kita bersyukur ya, kita anak-anak Tuhan tidak ditinggal sendirian oleh Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Jadi Rohnya sendiri diberikan kepada kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita juga bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bersyukur ya adik-adik untuk firman Tuhan yang Tuhan ingatkan pada hari ini, di mana kita hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yuk adik-adik, kita berdoa. Kita mengucap syukur ya adik-adik, bahwa Roh Kudus ini ada bersama-sama dengan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena
firman-Mu yang pada hari ini kami boleh diingatkan bahwa kami tidak sendirian, tapi kami bersama dengan Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan Yesus penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah Roh Kudus pimpin kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami boleh makin hidup makin berkenan kepada Tuhan, dan kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami baca melalui firman-Mu dan di Alkitab kami. Ya Roh Kudus, pimpin kami, biar hidup kami senantiasa berada dalam kasih karunia-Mu, senantiasa juga berada dalam perlindungan-Mu dan pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apapun kondisi kita, baik senang maupun sukar, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena berkat Tuhan senantiasa setiap hari ada buat kita. Bisa nggak kita hitung berkatnya Tuhan? Bisa sih, tapi nggak akan kehitung ya Kak ya. Banyak sekali berkat Tuhan yang ada buat kita. Nah saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan di celengan-celengan yang pernah adik-adik buat. Kalau celengannya sudah penuh, adik-adik boleh bikin lagi, buat lagi, atau adik-adik boleh menitipkan uang persembahan adik-adik kepada mama dan papa agar mama dan papa dapat meneruskan ke gereja. Yuk adik-adik, kita mau mengangkat pujian Bila Topan Keras Melanda Hidup. Tuhan Yesus yang baik, sungguh Tuhan kami berterima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan setiap hari. Begitu banyaknya berkat-berkat Tuhan buat kami, sehingga kami tidak akan dapat menghitung betapa banyaknya berkat Tuhan yang boleh ada dalam hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami membawa uang persembahan, tanda syukur kami Tuhan, untuk Tuhan. Kiranya Engkau boleh menerima, kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan kami, agar kiranya boleh berguna bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi firman Tuhan menceritakan tentang Pentakosta. Apa sih Pentakosta? Apakah? Turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus. Ada berapa tuh buah-buah Roh Kudus? Ada 9. Ada 9. Apa aja adik-adik? Ada Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah-buah Roh Kudus. Nah, biarlah kiranya buah-buah Roh Kudus itu boleh mengalir dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik, dan kiranya buah-buah Roh Kudus tadi boleh kita lakukan setiap hari. Yuk adik-adik, kita mau mengangkat pujian buah Roh Kudus.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami mau dipimpin oleh Roh Kudus agar buah-buah Roh Kudus dapat kami lakukan setiap hari. Tolong kami Bapa, mampukan kami untuk melakukan buah-buah Roh Kudus. Kiranya kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sekolah kami, kehidupan sehari-hari kami, biarlah kiranya Engkau yang boleh menolong setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.